Pada episode sebelumnya, banyak orang mencibir. Tanpa benih surgawi yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang itu? Dia ditakdirkan untuk kalah. Sebulan telah berlalu, tetapi belum ada kabar tentang Huang. Dia masih belum keluar dari pengasingannya. 2 bulan. Daerah di lembaga Dewa Surgawi itu diselimuti formasi besar, tidak menunjukkan perubahan apapun, tidak ada berita yang keluar. Di dunia luar, sudut bibir beberapa orang melengkung. Mereka tak dapat menahan senyum, merasa Huang kemungkinan besar dalam masalah, kemungkinan gagal lebih besar daripada berhasil. Sudah 2 bulan berlalu, tapi dia belum juga keluar dari pengasingannya. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang melahirkan atau semacamnya? Haha. Akademi Abadi memiliki orang-orang dengan benih yang tak tertandingi. Orang-orang ini menjalani kelahiran kembali yang hebat satu demi satu, keluar dari cobaan hidup dan mati. Huang tidak memiliki benih yang sempurna, tetapi masih menyendiri, masih berusaha keras. Sekarang setelah saya mengatakan ini dengan lantang, itu benar-benar lucu. 2 bulan telah berlalu, tetapi masih belum ada kabar dari Huang. Keheningan semacam ini menimbulkan sedikit gangguan di dunia luar, beberapa orang mengejeknya. Banyak orang yang percaya bahwa pengasingan berkelanjutan seperti ini berarti ia gagal. Tanpa benih dao yang sesuai dengan bakatnya, dan tidak ada kesempatan untuk menentang takdirnya sendiri, apa yang akan ia gunakan untuk menerobos? Tidak ada cara untuk bangkit. Dengan bakatnya, menjadi master sekte yang kuat seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak akan puas hanya dengan ini. Ada berita panjang yang beredar bahwa dia telah mempersiapkan diri selama ini, berharap menjadi yang paling kuat dalam satu gerakan. 3 bulan berlalu. Masih belum ada kabar dari Si Hao. Di kedalaman lembaga Dewa Surgawi, rumput liar bahkan tumbuh tinggi di kediaman Tetua Agung. Di bawah nutrisi esensi spiritual, mereka dapat dikatakan tumbuh dengan cepat, sekarang sudah setinggi seseorang. Tempat ini penuh dengan rumput liar, tidak ada tanda-tanda penghuni. Tempat ini tampak liar dan terbengkalai. Tak seorang pun datang mengganggu tempat ini, sebab Tetua Agung telah memerintahkan agar tak seorang pun dibolehkan mendekat demi menghindari mengganggu Si Hao yang saat itu tengah bertapa menyendiri. Akankah Huang benar-benar mampu membuat terobosan yang menakjubkan? Dia pasti lebih kuat dari orang biasa, tapi tanpa benih yang cocok, mustahil baginya untuk bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh yang luar biasa itu. Sayang sekali dia tidak mampu menarik perhatian kedua akademi itu. Huang ditakdirkan untuk jatuh, sulit baginya untuk menapaki jalan kejayaan yang ekstrim. Di masa depan, dia akan jauh lebih kuat dari kita, jauh lebih hebat dari para jenius biasa, tetapi dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius terbaik dari kedua akademi itu. Bahkan para siswa yang tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi pun berpikir seperti ini, tidak lagi memandangnya dengan positif. Itu karena ini adalah kenyataan yang kejam, tanpa bantuan dari kedua akademi, tidak ada prospek cerah di masa depan. Bahkan mereka yang berasal dari akademi ini sudah seperti ini, jadi tidak perlu lagi membicarakan dunia luar. Wajah orang-orang itu sudah lama dipenuhi senyum, sudah melihat jalan yang suram menanti setelah kekalahan Si Hao. Haha, kita menunggu dia muncul, sungguh menantikan hari saat kita bisa melihat Huang itu lagi. Seseorang mencibir, ekspresi di wajahnya cukup tenang, juga sedikit dingin. Sementara semua orang menebak-nebak, di tengah semua permusuhan ini, Si Hao tetap menyendiri. Saat ini, di kaki gunung spiritual, Si Hao sudah tidak ingat lagi berapa banyak kolam obat yang telah ia rendam. Ia telah menahan siksaan dengan segala cara yang mungkin, terus-menerus mengolah tubuhnya, dari mandi obat hingga berendam dalam racun yang sangat kuat, dan kemudian tubuhnya ditusuk dengan pisau, dan hal itu terus berlanjut tanpa akhir. Misalnya, sang Tetua Agung sebelumnya dengan kejam mengangkat tombak perang perunggu, ujungnya meninggalkan luka di sekujur tubuhnya, dagingnya penuh lubang, pemandangan yang sungguh menyedihkan. Kemudian, ia dibaptis dalam cairan obat. Selama proses ini, Si Hao menahan rasa sakit yang hebat, mengoperasikan metode palu tulang, berkultivasi dalam keadaan seperti neraka. Menurut apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, generasi Si Hao tampak seperti mereka mengalami banyak hal, tetapi sebenarnya mereka terlalu kekurangan. Jumlah penderitaan dan siksaan terbatas, jauh dari cukup, semua bunga tumbuh di rumah kaca.
Ketika kekacauan yang sesungguhnya dimulai, itu akan menjadi neraka di bumi. Pertempuran hebat akan terus berlanjut tanpa henti, luka dan penyakit ada di mana-mana. Jika seseorang tidak memiliki fisik yang tidak dapat dihancurkan yang telah disempurnakan 100 kali, hanya pemandangan itu saja akan membuat seseorang ketakutan melebihi akal sehatnya. Sang Tetua Agung tidak mencoba menyiksanya tanpa alasan, tetapi benar-benar memurnikan otot, tulang, dan kulitnya, membentuk tubuh emas yang tidak dapat binasa, membantunya mencapai kondisi paling ideal. Jika seseorang ingin menggunakan tubuh sebagai benih, tanpa tubuh yang sempurna, tidak perlu terus-menerus menipu diri sendiri. Tubuh Anda akan hancur di tengah jalan, meledak dengan sendirinya. Selama kurun waktu ini, Si Hao telah dihantam oleh gunung-gunung dewa hingga tubuhnya hancur berkeping-keping, hampir berubah menjadi genangan pasta berdarah, terlebih lagi ditebas dan dipecah oleh 10.000 bilah pedang, mengikis hingga menjadi tulang-tulang putih. Meskipun demikian, Tetua Agung terus-menerus menyuruh Si Hao mengoperasikan metode tempering tulang. Bahkan Si Hao dengan pikirannya yang kuat hampir pingsan. Ia mengatupkan giginya, bertahan, tidak mengeluh atau melolong. Ia hanya bisa menjalani jalan ini sampai akhir. Itu karena Sang Tetua Agung telah berkata bahwa semua penderitaan sekarang adalah demi transformasi besar yang akan menyusul, demi kelahiran kembali yang sempurna. Tetua Agung sebelumnya juga pernah menempuh jalan ini, tetapi sangat disayangkan, ia akhirnya gagal. Itulah sebabnya ia menerapkan 1000 serangan, ratusan jenis pemurnian pada tubuh Si Hao, mengubahnya menjadi sepotong besi berharga. Ia ingin memoles sepotong emas abadi, harus berhasil. Selama bulan ketiga, Si Hao sudah beralih dari mengasah daging menjadi mengasah pikiran. Yang terakhir ini jelas lebih berbahaya. Selama proses ini, metode Sang Tetua Agung muncul sepenuhnya, menggugah pikirannya, melebur roh primordialnya, terus-menerus menekannya, memeras keluar potensinya. Roh primordial kedua. Tetua Agung memiliki harapan besar, sehingga memaksanya untuk menempa roh primordial kedua. Itu karena kekuatan roh primordialnya sangat kuat, jauh melampaui dewa surgawi lain setingkatnya. Api spiritual berwarna perak berkobar. Roh primordial kedua Si Hao tumbuh, akhirnya menjadi hidup dan tampak nyata, identik dengan roh primordial pertama Si Hao, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Ini, Sang Tetua Agung terkejut dalam hati. Dia hanya ingin mencoba sesuatu dengan pemuda ini, tetapi tidak pernah menyangka akan benar-benar menghasilkan inti yang kasar. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memurnikan jiwa dan rohnya, tidak menyangka bahwa itu akan benar-benar berhasil. Saat ini, Si Hao merasakan sensasi aneh. Ada dua dirinya, satu pikiran yang dapat digunakan untuk hal yang berbeda, itu sangat aneh, tetapi juga luar biasa. Itu benar-benar bisa disebut kelahiran kembali yang tidak biasa. Kalau begini, bukankah dia bisa melakukan banyak hal? Namun, kata-kata Tetua Agung berikutnya menghancurkan pikiran ini. Dao Agung harus dikembalikan ke yang paling sederhana, hakikat hakiki harus satu. Tubuh spiritual eksternal apa, roh primordial boneka, tubuh magis kedua, 3 tubuh tak terukur? Ini semua adalah jalan yang salah, kejayaan jangka pendek. Pada akhirnya, semuanya akan hancur dan hancur, hanya asal-usul seseorang yang benar, dari satu ke Dao. Yang disebut Dao kembali ke yang paling sederhana bukan hanya omong kosong. Roh primordial kedua, tubuh eksternal dan hal-hal lainnya hanyalah metode di jalur kultivasi, bukan jalur yang tak tertandingi untuk ditempuh. Dengan dilahirkan di surga dan bumi ini, kita sendiri juga merupakan bagian dari dunia ini. Sepotong kosmos yang baru lahir sudah dilengkapi dengan segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah berevolusi, terus meningkatkan diri kita dan melampaui yang di atas, mencapai ketinggian yang luar biasa, menempa diri kita yang sejati, bukan menggambar kaki pada ular, menambahkan anggota tubuh atau jiwa eksternal ke tubuh kita. Tetua Agung berbicara dengan sangat lugas. Apa yang dia katakan bukanlah logika mutlak, tetapi memang ada beberapa alasan di balik apa yang dia katakan. Mungkin karena dia belum berada di level orang-orang abadi kuno yang paling kuat, apa yang dia katakan mungkin mengandung beberapa kesalahan, tetapi sebagian besar, itu adalah kebenaran yang berharga. Tak lama kemudian, roh primordial kedua Si Hao berubah menjadi api suci, yang digunakan untuk membakar roh primordial pertamanya. Cahaya api melonjak, terus-menerus melompat-lompat, memasuki roh primordial utamanya. Roh primordial kedua menjadi makanan, memperkuat roh primordial utamanya.
Dapat dikatakan bahwa setelah membentuk roh primordial yang kedua, dan kemudian meleburnya kembali menjadi satu, jenis proses penempaan ini merupakan penyempurnaan yang hebat, menyempurnakan sesuatu yang sudah luar biasa. Roh primordial diperlakukan seperti inti besi. Ia terus disempurnakan, kotoran dalam jiwa ilahi dihapus, membuatnya murni dan sempurna, mengubahnya menjadi baja esensi yang disempurnakan berulang kali, emas abadi yang telah ditempa 10.000 kali. Ini bukan akhir, melainkan awal. Metode tempering pikiran berasal dari Akademi Abadi, bakat-bakat luar biasa di sana pasti juga mengalami jenis transformasi ini. Hanya saja, kalian harus berusaha untuk menjadi lebih baik, melakukan lebih banyak lagi. Tetua Agung memperingatkan. Pada akhirnya, Sang Tetua Agung mewariskan beberapa metode kuno yang bahkan lebih aneh lagi, bukan hanya metode rahasia yang terbatas pada Immortal Academy. Dia menyuruh Si Hao menempa roh primordialnya menjadi senjata, dan bukan seperti roh primordial kedua atau hal lainnya. Ini sangat berbahaya, tetapi akan sangat mempertajam tekadnya. Ini adalah jalan transendensi. Jika seseorang dikalahkan, mereka akan mati di tempat, meninggalkan cangkang daging tanpa kesadaran. Namun, jika mereka berhasil, energi vital mereka akan diperkuat secara bertahap. Pada awalnya, roh primordial utama masih ada di sana, memegang senjata yang terbentuk dari kekuatan roh primordial, mengayunkannya ke sana kemari, pemandangannya sungguh menakjubkan. Kemudian, bahkan roh primordial utama pun menghilang, berubah menjadi inti pedang itu sendiri, menjadi tombak perang emas, menghasilkan bilah surgawi yang tak terhentikan dan hal-hal lainnya. Ini sungguh sangat menakjubkan, dibentuk ulang 1000 kali, dimurnikan 10.000 kali, berulang kali menempa roh purba, membuang semua yang disebut kotoran di dalamnya, hanya meninggalkan saripatinya, memperkuatnya lebih jauh. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan suara gemetar, bukankah ini seni penenang kekacauan? Jenis metode hebat yang dikenal sebagai salah satu dari 3 seni pedang ekstrim dari zaman kuno sebelumnya telah melepaskan pertumpahan darah terhadap para penyusup asing, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, menenangkan seluruh era. Sementara itu, metode ini adalah mengubah roh purba menjadi inti pedang, kekuatannya tak terbatas. Kemanapun ia lewat, gunung akan runtuh dan lautan akan bergemuruh, bintang-bintang hancur, tidak ada yang mampu menghentikan serangannya. Hanya sebuah ilmu pedang yang rusak, masih lumayan jika digunakan untuk memurnikan roh purba. Jika kau ingin menggunakannya untuk menyerang, itu masih jauh dari cukup. Jenis metode hebat yang misterius ini sangat membingungkan bahkan di era agung kuno abadi. Jika seseorang ingin mendapatkannya sendiri, itu terlalu sulit. Jiwa primordial Si Hao terus-menerus diasah, menjadi semakin murni, sekarang sangat kuat. Ini adalah senjata jiwa, yang ditempa untuk menghancurkan roh primordial musuh. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya pengalaman Si Hao selanjutnya. Menggunakan roh primordialnya untuk melawan senjata jiwa, ini sangat berbahaya. Ada kemungkinan dia bisa langsung mati di sini. Tubuhmu dapat dibandingkan dengan senjata dewa, sangat kuat. Saat ini sedang bertransformasi menuju tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, jadi roh primordial juga harus seperti ini, mampu menghadapi senjata jiwa. Tetua Agung itu langsung memberitahunya bahwa ada banyak senjata jiwa yang sangat menakutkan di sisi lain. Dulu, alasan mengapa dunia ini mengalami kekalahan besar selama hari-hari terakhir Immortal Ancient adalah karena pihak lain menggunakan banyak senjata jiwa, dan itulah sebabnya makhluk-makhluk dari 9 surga 10 bumi menderita kerugian yang begitu besar. Di antara semuanya itu, ada beberapa senjata jiwa yang tak tertandingi yang bahkan lebih lagi menghancurkan keabadian sejati, memusnahkan roh purba dari beberapa keberadaan pada tingkat itu, menggemparkan alam ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tersentak. Dia terdiam sesaat, lalu dia menyuruh Tetua Agung terus-menerus menggunakan tongkat emas murni untuk menyerang roh primordialnya. Dia membela diri dengan roh primordialnya yang telanjang, melawannya dengan tangan kosong. Sepertinya seni penenang kekacauan bahkan lebih berharga dari yang kukira. Akan tiba saatnya bukan hanya dagingku yang tidak bisa dihancurkan, bahkan roh primordialku akan dikultivasikan ke tahap itu sehingga aku tidak akan takut pada serangan apapun. Ekspresi Si Hao serius. Jelaslah bahwa karena seni penenang kekacauan dapat mengubah roh primordial menjadi senjata, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan semua yang ada di jalannya, maka seni ini pasti dapat memperkuat roh primordial hingga ke titik ekstrim.
Jika potensi serangannya saja sudah tajam dan tak tertandingi, tidak perlu lagi berbicara tentang pertahanan pasif terhadap senjata jiwa. Itu jelas merupakan metode kuno yang tak tertandingi. 4 bulan berlalu, Si Hao masih belum keluar dari pengasingannya. 5 bulan berlalu. Lembaga ketuhanan surgawi masih sepi. Setengah tahun berlalu. Beberapa orang di dunia luar menggelengkan kepala. Seorang jenius yang tidak memiliki harapan telah dikurung begitu lama. Kejutan menyenangkan macam apa yang mungkin ada? 4 orang jenius dari Akademi Abadi keluar dari pengasingan, beberapa orang terkuat dari Akademi Suci hampir semuanya telah muncul. Semuanya mencapai kesempurnaan, namun Huang masih belum terlihat. Bisakah aku mengatakan bahwa dia bersikap sangat angkuh? Haha. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Makhluk-makhluk muda yang hebat itu memiliki benih kuno yang sempurna, tetapi mereka tidak menghabiskan banyak waktu. Sementara itu, Huang begitu tertutup, tidak mau keluar. Dia benar-benar pemalu dan menggemaskan. Hehe. Beberapa orang tertawa dingin, sama sekali tidak menyembunyikan ejekan dan olok-olokan mereka. Banyak orang yang menunggu Si Hao mempermalukan dirinya sendiri. 6 bulan siksaan. Dari daging hingga roh primordial, Si Hao menjalani penempaan yang berat. Ini bukan lagi pengasingan di tingkat Dewa Surgawi, hanya pelatihan di tingkat Master Sekte. Tetua Agung itu sangat keras, berbeda dari sikapnya yang ramah seperti biasanya. Dia tidak membiarkan satu hal pun berlalu, jika ada sedikit ketidakpuasan, dia akan segera memulai kembali prosesnya. Senjata jiwa biru tua itu membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit, menebas dari depan, menyerang roh primordial Si Hao. Jika ada orang luar di sini, ekspresi mereka pasti akan sangat berubah. Fluktuasi itu terlalu mudah untuk membunuh dewa-dewi surgawi. Tombak perang berwarna biru melesat keluar, melepaskan cahaya yang menerangi gunung dan sungai, melesat melintasi langit. Bagaimana mungkin dewa surgawi biasa dapat menahannya? Bahkan wajah para master sekte akan menjadi pucat. Mereka pasti tidak akan menganggap ini sebagai jenis penajaman, tetapi hanya pembantaian. Jika seseorang di alam dewa surgawi menghadapi jenis serangan ini, mereka pasti akan mati. Tepat pada saat ini, di depan ruang antara alis Si Hao, sosok kecil setinggi kepalan tangan itu melesat ke langit, mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Kabut abadi dan cahaya warna-warni cemerlang yang dilepaskannya tiba-tiba tertahan, menjadi sedikit sederhana dan tanpa hiasan, menjadi redup. Dia membentuk jejak pertama, dan saat dia bergeser ke samping, jejak tinju itu menghantam gagang tombak perang biru, mengeluarkan suara nyaring. Cahaya api melesat ke langit, menyilaukan hingga ekstrim. Sosok kecil ini tampak polos dan tanpa hiasan, seperti seorang penganut Tao yang menyendiri. Namun, pada saat yang genting, ia menunjukkan kemampuannya. Serangan ini mengguncang dunia, ia secara tak terduga berhasil menahan senjata jiwa dengan tangan kosong. Si Hao telah lama menyendiri, menanggung siksaan seperti neraka. Sekarang sudah memasuki tahap akhir, sebuah pembuktian atas kemampuannya. Dengan suara, "Weng", tombak perang biru itu tampak begitu cemerlang, terhantam terbang oleh jejak tinju itu. Tidak buruk? Sang Tetua Agung mengangguk. Jauh dari kata tidak buruk. Jika itu orang lain, lupakan saja tentang melemparkan tombak biru, bahkan jika mereka sedikit menyentuh senjata jiwa, mereka akan hancur menjadi abu yang berserakan, tidak mampu menghadapinya secara langsung. Itu karena benda semacam ini dibuat khusus untuk membunuh roh purba. Maju! Tetua Agung berteriak pelan. Setelah berbicara, bilah pedang panjang berkilauan menebas, meletus dengan kecemerlangan yang bahkan membuat matahari surgawi meredup. Pedang itu melesat melintasi langit, menebas langit dan bumi. Itu adalah senjata jiwa lainnya. Pedang panjang berkilau membelah kehampaan, mencoba menebas pikiran, turun dengan sikap yang tak tertandingi. Roh primordial Si Hao secepat kilat. Ia berubah menjadi pedang dewa, masih tanpa cahaya, tetapi sangat kuat. Ia langsung melesat maju, tanpa diduga akan menghadapinya secara langsung. Saat ini, bahkan Tetua Agung merasa sedikit gugup. Ini terlalu berisiko. Satu kesalahan saja dan roh primordial Si Hao akan musnah sepenuhnya. Suara tajam dan jelas terdengar di udara. Pedang dan bilah pedang saling beradu, percikan api beterbangan ke segala arah. Kemudian, keduanya beradu dengan sengit, terus-menerus saling menebas. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Bahkan Tetua Agung yang selama ini tetap serius memujinya 3 kali berturut-turut, bahagia dan gembira.
Setelah berkultivasi dengan keras selama berhari-hari, mereka kini memperoleh hasil yang luar biasa. Pada akhirnya, bilah panjang berwarna ungu dan berkilau itu merobek langit, tak lagi berlanjut. Pedang suci itu berubah menjadi sosok kecil seukuran kepalan tangan, kokoh dan menakjubkan. Bahkan senjata jiwa pun tak dapat memotongnya. Tingkat roh primordial seperti ini jarang terlihat di dunia ini. Itu terlalu kuat. Dengan suara, "Shua," roh primordial Shihao kembali ke tubuhnya. Dia juga merasa sedikit menyesal karena tidak dapat memperoleh seni penenang kekacauan yang sempurna. Seni yang rusak itu hanya cukup untuk melatih roh primordialnya, tidak dapat benar-benar melepaskan serangan yang kuat dan tak tertandingi. Tubuh Shihao proporsional, tinggi dan ramping. Meskipun dia tidak terlihat begitu kuat, dia sehat dan tampan, fisiknya kokoh dan kuat. Pada dasarnya sudah menjadi senjata dewa berbentuk manusia. Itu karena tubuhnya saat ini sudah dapat langsung menghancurkan artefak sihir dewa surgawi, mampu menghadapi harta karun berharga tingkat master sekte, kuat dan menakjubkan. Selain itu, tulang dahinya bersinar, cahaya roh primordialnya surut. Ini adalah perwujudan dari energi vitalnya yang berkembang pesat. Itu jauh melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki dewa surgawi. Dia sudah menyelesaikan persiapannya, menghabiskan banyak kolam obat. Unicorn harta karun oktadik, pohon dewa surgawi, teratai pemandu jiwa, bambu dewa penangkal kejahatan, buah mata air kuning, dan berbagai jenis bahan surgawi lainnya semuanya telah diserap, mengangkatnya ke kondisi sempurna. Selama bertahun-tahun aku hidup di dunia ini, kau adalah dewa surgawi terkuat yang pernah kulihat. Tetua agung itu sangat murah hati dalam memuji, sambil mendesah kagum. Ada perasaan puas dan bahagia, tetapi juga ada perasaan frustrasi dan getir. Itu karena dia akhirnya memiliki seorang murid ideal, yang sama kuatnya dengan yang dia bayangkan, mencapai puncak alam dewa surgawi, atau lebih tepatnya, melampaui alam dewa surgawi. Pada saat yang sama, ia juga mengingat kembali masa lalunya. Ketika ia berada di jalan ini, jalannya juga sangat bergelombang, juga menggunakan tubuh sebagai benih, tetapi ia gagal. Hampir saja tubuh dan daunnya musnah dalam prosesnya. Berhasil atau tidaknya dia, semuanya bergantung pada langkah terakhir. Terima kasih senior atas semua yang telah kau lakukan. Shihao berbicara dari lubuk hatinya. Tetua agung telah berinvestasi besar padanya, semua jenis serangga suci, teknik berharga, dan hal-hal lain semuanya digunakan tanpa mempertimbangkan biayanya, terlebih lagi menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menyempurnakan tubuh dan indera sucinya. Tubuhmu saat ini telah melampaui diriku di masa lalu, tak tertandingi di alam dewa surgawi. Peluang keberhasilanmu lebih besar daripada milikku, kata Tetua Agung. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa di masa lalu, tidak ada yang bisa menandinginya saat dia masih muda. Ia kemudian menambahkan, juga, Anda memiliki benih aneh yang masih tumbuh. Saat ini, benih itu seperti plasenta dari surga dan bumi. Jika Anda menempatinya, peluang keberhasilan Anda akan meningkat pesat. Shihao telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, kini yang tersisa hanyalah ujian akhir. Hanya saja, bagaimana dia akan memasuki benih aneh ini dan menempatinya, menjadi inti abadi yang sedang dipelihara. Benih itu kabur dan tidak jelas, dikelilingi kabut. Kekacauan purba melonjak, aura paling primitif dilepaskan darinya. Orang bisa samar-samar mendengar suara 10.000 dao surga. Saat itu, di dekat Provinsi Api, Shihao merebut benih aneh ini dari tambang klan surgawi. Benih ini terus berubah ukuran, bentuknya tidak tetap. Dia tidak pernah memanfaatkannya, baru hari ini benih itu menunjukkan kecemerlangannya sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan tubuh sebagai benih, kamu ditakdirkan untuk berhasil. Tetua Agung berkata, menyemangati Shihao, dan juga dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya murid yang diasuhnya dengan penuh perhatian, dan juga murid yang kepadanya dia mempercayakan semua harapannya dalam hidup ini. Dulu, dia telah gagal di jalan ini, jadi semua harapannya kini dipercayakan kepada Shihao. Cahaya redup berkelebat di dalam pupil mata Tetua Agung, ekspresinya serius saat dia berkata, kita tidak memiliki benih kuno yang tak tertandingi, yang tidak mampu melakukan apa yang disebut penggabungan dan transformasi sempurna. Jika demikian, maka tubuh akan digunakan sebagai benih, langit dan bumi yang direformasi, melampaui di atas. Dimengerti? Shihao mengangguk. Mulai sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah memasuki benih ini.
Fokus saja pada pemahamanmu, melampaui yang di atas, memeriksa dan memverifikasi tubuh sebagai jalur dan teknik Dao sampai akhir, jangan khawatir tentang apapun yang berhubungan dengan dunia luar, kata Tetua Agung. Kemudian, Tetua Agung mengambil inti pedang abadi Sihao, memasukkan kekuatan ilahi yang tak terbatas ke dalamnya, membuatnya melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Gunung-gunung dan sungai-sungai segera diterangi, membuat matahari dan bulan menjadi redup. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebasnya. Kemudian, seutas darah jantung Sihao mengalir keluar, dan benih yang berfluktuasi ukurannya terbelah. Cahaya warna-warni ilahi meluap, suara Dao tak berujung. Seolah-olah dewa dan iblis surgawi sedang bernyanyi. Dia mengambil sedikit darah jantung Sihao, dan sekaligus membuka benih itu, membiarkan darahnya menyebar ke dalam, menggunakannya sebagai pengorbanan darah. Benih itu terbuka seperti itu, dipotong oleh Tetua Agung dengan inti pedang. Sihao tidak ragu sedikitpun, langsung melompat ke dalam benih itu, mengambil tempatnya, menjadi inti ilahi yang tak tertanding yang sedang dipelihara di dalam. Langkah yang paling sulit telah tiba. Bagaimana plasenta surga dan bumi ini akan ditutup? Kenyataannya, saat pedang itu membukanya, sama halnya dengan plasenta yang terbuka. Secara bertahap, plasenta itu akan layu, lalu kehilangan fungsinya. Ini adalah obat penyembuhan surga, sesuatu yang aku peroleh dari Dao penyembuhan surga, yang mampu menyegel plasenta ini, kata Tetua Agung. Ketika Sihao mendengar ini, tubuhnya bergetar, gelombang besar bergejolak dalam pikirannya. Alam bawah memiliki paviliun perbaikan surga, 3.000 provinsi memiliki sekte perbaikan surga, sedangkan 9 surga di atas memiliki Dao perbaikan surga, itulah yang dia ketahui. Pada saat yang sama, ada juga Dao pemutus langit di 9 langit di atas. Dari paviliun ke sekte, lalu ke Dao, persis seperti yang tersirat dalam namanya. Ada sebuah legenda di 9 surga di atas sana bahwa Heaven Mending Dao memiliki sejenis obat umur panjang. Mungkin itu tidak bisa disebut obat, mungkin batu abadi, inti abadi, tetapi itu bisa memperbaiki surga, mampu memelihara semua makhluk hidup. Saat ini, apa yang diperoleh Tetua Agung adalah sebagian dari barang jenis ini. Sihao melihat cairan berkilau mengalir turun, membuat benih Dao yang terpotong mulai sembuh, tidak meninggalkan cacat sedikit pun. Kemudian, dia disegel di dalamnya. Ada metode lain untuk menyegel benih ini juga, tetapi itu pasti akan membuatnya kehilangan sejumlah esensi. Namun, dengan cara ini, ia tidak kehilangan apapun, bahkan sampai pada titik di mana ia bahkan dipelihara. Mulai sekarang, aku akan pergi ke suatu tempat yang penuh keberuntungan alami untuk mengubur benih, menunggumu keluar dari pengasingan. Itulah kata-kata terakhir Tetua Agung kepadanya. Kemudian, Sihao tidak dapat mendengar apapun. Dia akan berubah dan bertransformasi di atas, memperlihatkan transformasi pada tingkat biologis, menang atau kalah, semuanya akan berakhir di sini. Jelaslah bahwa saat Sihao berhibernasi, tidak muncul selama ini, dunia luar telah lama diliputi keributan. Apalagi setelah setengah tahun berlalu dia tak menampakkan diri, keadaan jadi makin riuh. 8 bulan berlalu. Masih belum ada tanda-tanda Sihao. 9 bulan berlalu, Sihao tidak terlihat sama sekali. Setahun berlalu. Huang tampaknya telah menghilang. Setahun berlalu. Kediaman Tetua Agung Lembaga Dewa Surgawi ditumbuhi rumput liar di mana-mana, tanaman merambat menutupi tempat ini dengan rapat. 10 Raja Mahkota Tianzi menghabiskan waktu 12 bulan untuk menyatu dengan pohon dunia muda dan bangkit sepenuhnya. Pada hari dia keluar dari pengasingan, sebuah pohon raksasa menopang langit, menjulang tinggi ke dunia di luar sana, pemandangan yang tidak teratur sungguh menakjubkan. Hari itu, berita itu tersebar, menggemparkan seluruh kolong langit. 10 Raja Mahkota, namanya Tianzi, menyendiri dalam waktu yang lama, berita tentangnya akhirnya muncul. Ia telah mengalami evolusi yang paling sempurna, kualitas hidupnya meningkat tanpa batas. Hari itu, semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul. Di Akademi Abadi, mata air suci mengalir dari bumi, embun manis mengalir turun dari surga, teratai emas Dao besar mekar di kehampaan satu demi satu. Naga sejati bahkan muncul, mengelilingi tempat pengasingannya, suara Dao bergemuruh, beresonansi dengan tempat ini. Pohon dunia, seberapa menakjubkankah hal ini? Bahkan orang yang benar-benar abadi akan terkesiap saat melihat ini, namun dia beruntung karena bisa menggabungkannya ke dalam dirinya sendiri.
Transformasi ini bisa dianggap sempurna tanpa cacat. Nama macam apa yang dimilikinya? Sebelumnya ia dikenal sebagai 10 Raja Mahkota. Namanya Tianzi, yang secara harfiah berarti putra surga. Keberanian dan kekuatannya luar biasa. Hari dia keluar dari pengasingannya, tinju naga menghancurkan langit. Beberapa hari setelahnya, kerusuhan lain terjadi. Di Akademi Abadi, energi ungu muncul dari timur. Sejumlah besar energi ungu naik ke langit di atas, merembes ke bumi di bawah. Luas dan kuat saat menyebar sejauh 30.000 li. Ya Tuhan, pemandangan tak beraturan macam apa ini? Siapa yang keluar dari pengasingan? Mengapa begitu megah dan luas? Aku tahu apa itu, ini adalah energi ungu kabut besar, salah satu benih kuno legendaris yang tak tertandingi. Sebelumnya, ia telah menunjukkan kehebatan luar biasa di era kuno abadi, dikenal sebagai benih berharga yang sempurna. Ia benar-benar muncul di dunia ini lagi. Semua orang tahu bahwa seseorang dari Akademi Abadi telah berhasil bergabung dengan benih ungu kabut besar, melakukan evolusi ekstrim. Sekarang, orang ini keluar dari pengasingan. Seorang jenius pembengkok surga lainnya muncul, terlebih lagi jelas seorang makhluk muda tertinggi dalam arti sebenarnya. Dikabarkan bahwa makhluk yang berhasil menyatu dengan jenis benih kuno yang tak tertandingi ini pasti akan menikmati kemuliaan tanpa akhir dalam hidup mereka, memiliki kualitas untuk menyapu 9 surga 10 bumi. Terlalu sulit bagi yang lain untuk menghadapinya. Zaman yang gemilang telah tiba, angin dan awan berembus sekali lagi. Era yang hebat telah tiba. Meskipun mereka mungkin telah mencapai tahap akhir dari era yang hebat, sampai pada titik yang dapat disebut hari-hari terakhir, mereka juga telah mencapai era yang paling cemerlang. Anak pohon dunia bergabung dengan seseorang. Seberapa mengejutkankah ini? Kemudian, benih energi ungu kabut besar juga muncul. Ini adalah benih yang tak tertandingi. Energi ungu muncul dari timur, menyapu 30.000 li. Ini adalah pantulan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Hari itu, di 9 langit di atas sana, semua klan besar gemetar, makna sebenarnya dari para makhluk muda tertinggi yang muncul satu demi satu, bangkit di dunia yang kacau ini, membuat pikiran semua orang terguncang. Itu sebenarnya jenis benih kuno. Kita harus memahami bahwa meskipun itu terjadi di era di mana keabadian sejati ada, itu tetap benih yang sempurna. Itu akan membuat makhluk yang berumur panjang pun terkejut. Terlepas dari apakah itu warisan Dao biasa atau keluarga abadi, banyak ahli yang berdiskusi. Semua orang punya firasat bahwa ini baru permulaan, akan ada para jenius muda yang menggemparkan dunia yang akan muncul. Mungkin benih-benih kuno terbaik akan berkumpul di dunia ini. Bukan untuk tujuan lain, hanya untuk kemuliaan sejati, untuk mengubah penyesalan masa lalu, demi mengalahkan musuh asing yang kuat. Benih-benih kuno yang sempurna telah muncul semua, siapa yang nomor satu di bawah langit? Siapa yang benar-benar tak tertandingi dan akan menunjukkan kehebatan mereka di generasi ini? Saat itu, ada beberapa benih yang layu tanpa kesempatan untuk tumbuh. Saya percaya di dunia ini, mereka seharusnya dapat menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa. Semua orang menantikan bentrokan puncak antara makhluk agung muda ini. Tentu saja, penduduk dunia ini tidak menghendaki supaya semua orang saling membantai satu sama lain, tetapi lebih suka saling berhadapan untuk melawan musuh asing. Saya berharap melihat bintang-bintang besar muncul satu demi satu, bergerak di langit bagaikan matahari yang besar, menghasilkan percikan-percikan yang menyilaukan saat bertabrakan, tetapi saat kiamat benar-benar tiba, semua orang akan bersatu untuk melawan musuh. Ada orang-orang yang menantikan hal ini, ingin melihat era yang gemilang. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat era besar akhirnya lenyap, menjadi dunia yang bobrok, penuh kematian dan kedinginan. 9 langit dan 10 bumi mengalami kerugian yang sangat besar dalam perang sebelumnya, seluruh dunia besar hancur berkeping-keping, berubah menjadi 9 langit dan 10 bumi kuno. Sekarang, mereka semua berharap dapat mengubah situasi. Meskipun semua orang tahu bahwa itu sangat sulit, merasa bahwa ini mustahil dicapai, mereka masih menyimpan harapan. Siapakah penguasa tertinggi? Siapakah yang nomor satu di kolong langit? Benih kuno manakah yang paling kuat? Semuanya akan segera terungkap. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Menghormati yang kuat adalah kecenderungan naluriah dan bawaan. Bahkan nama-nama besar dan tokoh-tokoh kuno ingin tahu benih mana yang layak dikenal sebagai benih yang tak tertandingi.
Terlepas dari apakah itu gerbang gunung biasa, atau keluarga berumur panjang yang menjulang tinggi selama bertahun-tahun yang tak berujung, mereka semua menunggu untuk melihat cahaya yang paling menyilaukan meletus di dunia yang agung ini. Saat dunia luar riuh, mendesah keheranan terhadap benih kuno yang tak tertandingi, lembaga dewa surgawi masih sunyi. Kenyataannya, Si Hao sudah tidak ada lagi di sini, dibawa pergi secara diam-diam oleh Tetua Agung. Musim semi adalah saat benih ditanam, musim gugur adalah saat benih dipanen. Itulah suara Tetua Agung. Selain itu, itulah yang benar-benar dilakukannya. Dia mengubur Si Hao, menutupinya dengan tanah, dan setelah itu tidak mengganggunya lagi. Ini bukan lembaga dewa surgawi. Energi bumi yang berat itu seperti cairan, yang saling mengikat helai demi helai, lalu membentuk keadaan seperti pasta. Namun, tempat ini tidak terlalu mengganggu hidung, bukan debu sungguhan, tetapi sejenis energi bumi yang terbentuk dari saripati langit dan bumi. Tempat ini tadinya bukan milik surga tak terukur, melainkan milik surga lain di antara 9 surga yang disebut surga cerah mendalam. Ini adalah tanah kuno, tidak ada yang lain yang terlihat, hanya energi bumi yang mengisi semuanya, menciptakan hamparan kuning. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mengirimkan pasir kuning ke langit. Kenyataannya, tanah kuno ini awalnya seperti ini, energi bumi cemerlang seperti asap dan cahaya, sangat tebal. Ini adalah jenis energi esensi bawaan. Sekarang, Sang Tetua Agung membawa Si Hao ke sini, menguburnya di sini tepatnya agar dia dipelihara dengan jenis energi saripati bawaan ini, membantu benih tersebut memelihara inti keilahian di dalam dirinya dengan lebih mudah. Si Hao benar-benar seperti benih yang ditanam di bawah tanah. Mereka sebenarnya menunggu dia menumbuhkan akar dan berkecambah. Saat ini tempat ini tidak damai. Benih aneh itu sedang dipelihara, melepaskan sejenis suara, menyatu dengan sempurna. Kenyataannya, awalnya sangatlah damai, menyelaraskan dan berbagi semacam denyut yang menyatu dengan seluruh dunia dan bahkan bintang-bintang di kosmos, beresonansi dengan mereka. Di telinga para kultivator, ini seperti suara Dao abadi, seolah-olah suara kitab suci paling kuno ditransmisikan dari surga, begitu keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Itu bisa memungkinkan seseorang memahami Dao. Inilah aspek yang paling berharga dari benih ini. Ia bagaikan plasenta surga dan bumi, hasil dari proses pemindahan surga dan bumi ini, yang terhubung dengan surga, yang selaras dengan dunia. Saat ini, semua jenis hukum alam yang berbeda sedang mengembun dan berkumpul di sini. Plasenta surga dan bumi, secara alami terjalin dengan dunia ini, menikmati baptisan Dao yang tak berujung. Helai demi helai hukum alam, helai demi helai rantai melilit plasenta, termasuk yang tampak dan yang tak tampak, semuanya saling terkait membentuk kepompong. Inilah yang sebenarnya membentuk kulit terluar benih ini saat ini. Apalagi jika dikubur di tempat yang kaya energi bumi, yang disebut tanah asal, sehingga efeknya jadi lebih nyata. Karena hal ini membuat benih dan dunia menjadi lebih dekat, saling terjalin. Si Hao tidak asing dengan hal ini. Saat itu, Ki Daolin pernah menyarankan kepadanya bahwa ia dapat meminjam benih ini untuk mengolah energi abadi, hanya saja, pada saat itu, ia tidak menggunakannya seperti ini. Si Hao tetap berada dalam hukum-hukum Dao ini, terbungkus oleh semua jenis prinsip alam. Dia sekarang benar-benar melihat hakikat hakiki dunia ini, melihat Dao alam yang paling primitif dan sederhana. Ia bagaikan padang pasir yang gersang, yang dengan rakus menyerap hujan, mengamati, meniru, memahami segala hal, lalu menambahkan refleksinya sendiri. Dia dekat dengan Dao Agung, memahaminya. Inilah yang perlu dilakukan seseorang ketika mencoba menerobos alam dewa surgawi. Kalau saja ada kesempatan untuk menyatu dengan Dao Agung, dan langsung menjadi satu dengannya, maka pencapaian itu akan memberikan manfaat bagi seseorang selama sisa hidupnya. Inilah alasan utama mengapa banyak jenius ingin menemukan benih kuno yang sempurna. Benih Dao yang sempurna mengandung terlalu banyak dunia ini. Jika seseorang dapat langsung menyatu dengannya, maka seolah-olah sang kultivator melihat banyak kualitas intrinsik dunia ini, memahami makna sebenarnya. Seseorang dapat membayangkan dengan baik hasil dari pencapaian jenis ini. Itulah sebabnya setiap orang mencari benih Dao yang sempurna. Justru karena mereka ingin meminjamnya untuk memahami kebenaran langit dan bumi. Terlebih lagi, jenis benih itu berbeda dari benih Dao biasa. Setelah menyatu dengannya, benih itu mungkin akan bertahan selamanya,
tidak seperti benih lain yang hanya berupa kilatan kesadaran. Menyatu selamanya berarti akan ada banyak kesempatan dalam kehidupan seseorang untuk menyatu dengan dunia melalui benih, mampu terus bangkit di jalur kultivasi. Memiliki benih yang sempurna sama halnya dengan memahami nasib sendiri, ini adalah kata-kata bijak dari era besar terakhir. Shihao tidak memiliki benih jenis ini, jadi dia tentu saja membutuhkan jalan ajaib yang berbeda. Sekarang, dia melihat hukum-hukum alam ini melalui plasenta langit dan bumi, memahami kualitas intrinsik dari banyak hal. Dengan menggunakan tubuh ini sebagai benih, aku tidak akan menyatu dengan benih dari dunia luar, tetapi akan menghubungkan diriku dengan langit dan bumi ini, sehingga aku dapat menyaksikan semua makna yang mendalam. Shihao berkata pada dirinya sendiri, merasakan semua yang ada dalam suara kitab suci. Karena menurut teori menggunakan tubuh sebagai benih, seseorang akan menyimpan prinsip-prinsip Dao paling dasar dari langit dan bumi di dalam dagingnya, mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya dengan mengamati langit dan bumi. Ketika seseorang menyatu dengan benih yang sempurna, terlepas dari bagaimanapun bentuknya, benih itu akan bergantung pada dunia yang agung ini, bergantung pada kosmos yang agung ini. Itu karena ia sendiri adalah bagian darinya, hidup di dalamnya. Sementara itu, dengan menggunakan tubuh sebagai benih, ini harus berdampingan dengannya, berada pada tingkat yang sama dengan kosmos, tidak berada di bawahnya. Benar, menggunakan tubuh sebagai Dao berarti menempatkan diri pada level yang sama dengan kosmos, menjadikan diri sebagai dunia juga, kubah surgawi tersendiri. Dengan mengamati dunia, mempelajarinya, seseorang kemudian akan mengaktifkan dirinya sendiri. Pada jalur pembuatan tubuh sebagai Dao ini, secara teori, makhluk hidup tidak akan menjadi entitas tak penting di dunia besar ini, bukan anggota dari mereka yang bermukim di dalamnya dan menyerap makanannya, melainkan bangkit jauh di atas. Dengan menggunakan tubuh sebagai benih, yang dikembangkan adalah dirinya sendiri. Tidak ada objek eksternal palsu, tidak memperoleh apa yang dibutuhkan dari kosmos yang agung, tetapi sebaliknya memiliki gerbang abadi di dalam dirinya yang dapat dibuka. Kekuatan terus-menerus melepaskan potensinya, kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir keluar dari dalam. Ketika seseorang mencapai ujung rute ini, kekuatannya tidak akan bisa dibandingkan dengan seberapa besar tubuhnya. Bahkan jika tubuh manusia lebih kecil dari setitik debu dibandingkan dengan wilayah bintang, ia juga dapat menghancurkan seluruh kosmos, melampaui yang lebih tinggi, dan bangkit jauh di atas. Beberapa patah kata dari Sang Tetua Agung terngiang di telinganya, mengandung rasa putus asa, sekaligus menyembunyikan banyak penyesalan. Kita dikalahkan di era besar terakhir hanya karena ada beberapa benih kuno yang tak tertandingi dan sangat kuat di pihak kita, tetapi ketika mereka memasuki sisi makhluk abadi, mereka tidak dapat beradaptasi dengan baik, sehingga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menggunakan tubuh sebagai benihnya, alasan mengapa ada orang yang mulai meneliti hal ini sejak era besar terakhir adalah karena latar belakang yang sangat serius ini. Awalnya, meskipun mereka masih belum sepadan saat menghadapi pihak asing, perbedaannya tidak terlalu besar. Alasan utamanya adalah karena makhluk-makhluk dari pihak lain telah membuka gerbang alam abadi. Energi asli alam itu dilepaskan, dua alam menyatu, menyebabkan individu-individu kuat di dunia ini merasa tidak nyaman. Ada beberapa makhluk yang sangat kuat yang daunnya menjadi tidak stabil. Setelah langit dan bumi berubah, mereka tidak dapat beradaptasi. Itu karena mereka terbiasa menyatu dengan langit dan bumi yang asli, menjadi satu, menyelaraskan surga dengan manusia, menyatunya Dao dengan diri, serta bahkan derivasi lebih jauh dari jalan ini. Meskipun situasi seperti itu dapat diatasi, metode dikembangkan kemudian, tetap jelas bahwa memiliki benih yang sempurna tidak berarti tanpa cacat. Itulah sebabnya beberapa orang ingin menapaki jalan diri sebagai benih. Kata-kata Tetua Agung terdengar di benak Shihao, membuatnya merasa sangat waspada. Mengamati peraturan langit, menyaksikan kualitas hakiki alam semesta, memahami jati diri, membuka gerbang-gerbang keabadian dalam tubuh satu demi satu, inilah yang perlu dilakukan Shihao. Hanya saja, ini tampak seperti jalan yang dapat ditempuh, tetapi di dalamnya terkandung bahaya yang luar biasa, sampai-sampai dapat dikatakan bahwa setiap langkah merupakan krisis. Pertama, tanpa benih yang sempurna untuk menyatu, menyelidiki misteri mendalam dunia seperti ini merupakan jenis tabu, maka ia akan menanggung murka surga. Ini bukanlah sesuatu yang mendapat persetujuan surga. Benih kuno yang sempurna adalah kesempatan yang ditinggalkan dunia yang agung bagi makhluk-makhluk di dunia, inilah yang diakui.
Inilah kesempatan untuk menguji banyak kualitas bawaan dunia. Sementara itu, ketika seseorang melakukan apa yang dilakukan Si Hao, bersembunyi di dalam plasenta langit dan bumi, seolah-olah dia mencuri misteri surga, yang sudah dianggap tabu. Pemahaman setiap orang berbeda, ini dapat dianggap sebagai membuat surga marah, hukum alam akan turun untuk menghukumnya, dan ini juga dapat dianggap sebagai burung dara yang menempati sarang burung murai, merebut peluang yang awalnya akan diberikan plasenta langit dan bumi pada harta abadi, sehingga akan ada pembalasan. Si Hao lebih condong ke arah yang terakhir, dia jelas bukan orang yang percaya pada apa yang disebut hukuman surga, tetapi sebaliknya merasa seperti sedang merebut kembali tanah yang hilang. Benar, saat jalan ini baru saja dibuka, dia sudah menghadapi bahaya besar. Saat berada di dalam plasenta, ada gelombang kekuatan misterius yang melilit berbagai hukum alam langit dan bumi, kekuatan ini saat ini sedang menargetkannya. Apa ini? Si Hao terkejut, merasakan bahaya yang sangat besar. Benih aneh ini berubah antara besar dan kecil, membentuk plasenta langit dan bumi. Ketika sudah besar, panjangnya masih tidak lebih dari 1 sang. Hanya saja, tidak ada yang menyangka bagian dalamnya begitu kosong, seolah-olah kosong dan hampa. Lusinan atau lebih dari 100 orang pun masih bisa duduk di dalamnya. Kabut abadi menyebar, aura suci di sini menjadi semakin kaya. Semua jenis tatanan langit dan bumi saling terkait. Si Hao berada di tengah-tengah semuanya, menemukan dengan kaget bahwa ada aura makhluk, dan aura itu ingin membunuhnya. Sebelumnya, ketika dia berada di 3000 provinsi Dao, Qi Daolin percaya bahwa benih ini mengandung sejenis emas abadi, hanya saja belum terbentuk, belum dirancang. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu akan dengan mudah ditempa menjadi senjata abadi yang tak tertandingi setelah Si Hao meminjamnya untuk kelahirannya kembali. Sementara itu, di 9 surga di atas, Sang Tetua Agung meyakini bahwa itu adalah jenis kebaikan Dao abadi lainnya yang saat ini sedang matang. Akan tetapi, sekarang Si Hao benar-benar berada di dalamnya, selain semakin stabil, ia menyadari dengan waspada bahwa ini adalah sebuah makhluk hidup yang kuat. Pembalasan pun dimulai. Si Hao ingin mengubah tubuh itu menjadi benih, tetapi pada akhirnya, ia langsung mengundang murka surga. Itu adalah, ketika seberkas cahaya abadi melintas, hamparan energi kacau melonjak, Si Hao melihat makhluk itu di dalamnya. Seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai di bahunya, sempurna dan tanpa cacat, cantik seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Dia duduk di kehampaan, matanya tiba-tiba terbuka. Sebenarnya di dalam benih itu ada seorang wanita, yang cantik jelita dan menakjubkan. Si Hao sungguh terkejut, ia tak pernah menyangka akan menemukan makhluk hidup di dalam benih ajaib surga dan bumi, apalagi yang secantik ini. Justru dialah yang melepaskan niat membunuh, ingin menghancurkannya. Gelombang esensi spiritual berembus keluar, area itu menjadi semakin jelas, tidak lagi kabur. Wanita itu memperlihatkan tubuh aslinya dari dalam kabut. Dia duduk dalam kehampaan, matanya bagaikan kilat. Wanita ini berbeda dari semua wanita yang pernah Si Hao temui dalam hidupnya, tidak memiliki aura seperti peri dari dunia lain. Matanya yang indah sangat besar, dan juga sangat tajam. Meskipun sangat cantik, matanya tidak lembut, kedua matanya seperti kolam abadi yang mengandung cahaya pedang. Cahaya ilahi yang dalam seperti ini bahkan akan membuat raksasa di suatu daerah menundukkan kepala, tidak mau menghadapinya secara langsung. Di bawah cahayanya, seseorang akan merasa bahwa mereka terlalu rendah diri. Sementara itu, alisnya sangat indah, ramping dan panjang, tetapi alisnya hampir mencapai pelipisnya, sehingga memberikan kesan yang agak unik. Ini adalah wanita yang sangat cantik yang penuh dengan energi esensi dan kekuatan yang mengagumkan. Dahinya lebar, seputih salju seperti batu giok, matanya yang indah memancarkan energi esensi, hidungnya yang mancung lurus dan tinggi. Bibirnya benar-benar merah ceri yang lembab dan cerah, giginya seperti batu giok. Meskipun dia sedang duduk, tubuhnya jelas tinggi dan ramping, lekuk tubuhnya menakjubkan. Jika dia berdiri, dia akan menjadi setengah kepala lebih tinggi dari pria biasa. Pada saat ini, dia sudah bangun, berdiri dalam kehampaan, dikelilingi oleh energi kacau, menggunakannya seperti pakaian, kabut putih menghalangi beberapa area pentingnya. Namun, kecantikan yang samar-samar ini hanya membuatnya tampak lebih menakjubkan, penuh godaan yang tak tertahankan. Harus dikatakan bahwa wanita ini berbeda dari orang lain. Jika seseorang hanya melihat penampilan luarnya, dia benar-benar luar biasa.
Rambutnya berwarna ungu yang tersebar hingga ke pinggang, sebagian di depan dadanya, menutupi dadanya yang tinggi. Pinggangnya kecil, sepasang kaki ramping yang indah berwarna putih bersih seperti batu giok, sangat panjang. Bahkan Si Hao yang telah melihat banyak wanita cantik yang menakjubkan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut sekarang. Wanita ini cantik sampai-sampai agak tidak nyata, dapat dianggap sempurna, terlebih lagi memiliki gaya yang unik. Orang sepertimu harus dihukum. Dia memancarkan fluktuasi kesadaran ilahi, tanpa berbicara. Itu karena dia tidak pernah muncul di dunia luar, tidak mengetahui bahasa 9 langit 10 bumi. Namun, dia memiliki pikiran dan jiwanya sendiri, mampu mengekspresikan suasana hatinya sendiri secara menyeluruh. Ini sangat menakjubkan, memiliki kebijaksanaan sejak lahir. Ini benar-benar ilahi, memahami segalanya bahkan tanpa belajar. Si Hao sudah mengatasi keterkejutan awalnya, dan kini menjadi jauh lebih tenang. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia memasuki sebuah benih, menemukan makhluk hidup. Ini benar-benar berita yang tidak masuk akal dan mengejutkan dunia. Meskipun ia pernah mendengar rumor serupa, itu hanyalah rumor. Tidak banyak yang pernah melihatnya secara langsung. Sekarang, dia benar-benar mengalaminya. Inti abadi yang dipelihara oleh langit dan bumi kini telah terlihat olehnya secara tidak sengaja. Terlebih lagi, dia sudah melanggarnya, bahkan bisa dikatakan telah sepenuhnya menyakiti wanita ini. Dengan gegabah menerobos dunia yang membesarkannya, itu sama saja dengan merampas segalanya. Tidak mungkin mereka bisa tetap bersahabat, masalah ini tidak akan berakhir sampai salah satu pihak meninggal. Pihak lainnya tidak akan membiarkannya pergi. Maafkan aku. Hal pertama yang dilakukan Si Hao setelah dia tenang bukanlah dengan tergesa-gesa dan membunuh untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi justru meminta maaf dari lubuk hatinya. Berpikir dari sudut pandang lain, jika mereka bertukar pihak, dia akan semakin marah. Seseorang mencoba merebut segalanya darinya, menghancurkan proses seseorang mencapai keabadian, ini pasti akan menimbulkan kebencian yang paling besar. Apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu mengucapkan kata-kata ini? Wanita itu berbicara, suaranya enak didengar, seolah-olah kata-kata yang diucapkannya adalah suara alam. Si Hao langsung terkejut. Kali ini, pihak lain tidak menggunakan fluktuasi kehendak ilahi, tetapi langsung melepaskan suara, menggunakan kata-kata 9 langit 10 bumi untuk berinteraksi dengannya. Lahir di bawah langit, dibesarkan oleh bumi, saat kau masuk, aku merasakan terlalu banyak informasi tentang dunia, dari pembelajaran ini semua. Wanita itu berkata dengan sangat dingin, matanya bersinar seperti kilat. Aku tidak tahu bahwa kau berkultivasi dalam pengasingan di sini. Kupikir ini hanyalah benih ajaib dari surga dan bumi yang berisi emas abadi dan hal-hal lainnya. Kata Si Hao. Namun, dia merasa tidak ada penjelasan yang cukup untuk menjelaskannya. Akan tetapi, meskipun ia merasa telah berbuat salah kepada makhluk ini, bukan berarti ia akan membiarkan pihak lain membunuhnya. Ia harus melindungi dirinya sendiri, ia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematiannya. Kau bahkan akan mengambil inisiatif untuk menyerangku? Alis wanita itu sedikit terangkat, mata Phoenix-nya berkedip dengan cahaya ungu yang cemerlang. Lebih banyak kekacauan primal muncul di depannya. Aku bukan orang pertama yang akan menyerangmu, tapi aku juga tidak akan menunggu kematian tanpa daya, kata Si Hao. Tak lama kemudian, Si Hao memastikan bahwa kultivasinya lebih tinggi daripada dirinya, tetapi seberapa tinggi tepatnya level itu bukanlah sesuatu yang bisa diukurnya. Dari segi kultivasi saja, ini jelas merupakan wanita yang sangat menakutkan. Itu persis seperti legenda, roh yang dipelihara oleh langit dan bumi, inti abadi yang lahir dari bumi. Setiap orang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, melampaui makhluk tertinggi, ditakdirkan untuk menjadi abadi. Mengapa mereka disebut inti abadi? Karena begitu mereka lahir, mereka akan langsung naik ke keabadian segera setelahnya. Ada orang yang dahulu mengatakan bahwa mereka adalah anak surga, bahwa makhluk-makhluk ini hanya akan melakukan perjalanan mengitari dunia fana, titik tolak mereka ditakdirkan lebih tinggi dari yang lainnya, dan lebih berkuasa dari yang lainnya. Hanya saja, inti abadi jenis ini jarang terlihat sejak zaman dahulu, tidak banyak dari masa lalu hingga sekarang. Begitu mereka muncul, angin kencang akan bergejolak, dunia kehilangan warna, individu-individu ini sulit dihentikan.
Tentu saja, proses kelahiran mereka juga sangat lambat, beberapa juta tahun di setiap kesempatan, bahkan mungkin lebih lama. Sebelumnya, ada orang yang mencatat di zaman kuno abadi sebuah inti abadi yang membutuhkan waktu 10 juta tahun untuk lahir. Makhluk ini mencapai keabadian saat muncul di dunia ini, dan kultivasinya baru mulai meningkat. Akan tetapi, makhluk-makhluk ini mempunyai satu kelemahan, yaitu jika ada yang mengganggu mereka ketika sedang dilahirkan, mereka akan berhenti dan tidak dapat meneruskan pendakiannya. Artinya, begitu plasenta langit dan bumi terbuka, dia akan menghentikan pertumbuhannya di sini, karena dia tidak dirawat dengan sempurna, dan kehilangan semua harapan untuk maju dalam dao abadi. Wanita itu bertindak. Dengan lambaian tangannya, jejak ajaib terbentuk, kekosongan segera berubah, semuanya berubah di sana. Ekspresi Si Hao langsung berubah. Tak perlu dikatakan, wanita ini sangat kuat, hanya jejak sihir yang dihasilkan secara acak seperti ini. Dia tidak menyerang dengan sekuat tenaga. Si Hao merasa jika yang datang bukan makhluk agung sejati, mereka semua pasti akan mati. Benar saja, dengan gerakan tubuhnya, semua yang ada di sana menjadi tidak jelas, dan kemudian ruang terbelah. Tak lama kemudian, ia pun menebarkan jejak ajaib itu, sangat berhati-hati agar tidak merusak benih tersebut, karena hal itu akan menghancurkan semua harapannya. Baru saja, dia hanya menguji, terlebih lagi dengan sangat hati-hati dan hanya mencoba berbagai hal. Namun, benda itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Mungkinkah makhluk ini telah lama dipelihara, dan akan segera lahir ke dunia? Kalau begitu, kultivasinya yang sebenarnya tidak mungkin diukur. Mata wanita itu bersinar, melepaskan untaian cahaya ungu warna-warni, membuat kekosongan bergetar. Kemudian, tempat ini segera dibatasi, membuat semuanya membeku di tempatnya. Bahkan waktu seakan berhenti. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Pada saat itu, rasanya seperti tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu. Si Hao merasa bahwa meskipun dia melawan, tidak ada gunanya. Kecuali jika Tetua Agung ada di sini untuk ikut berperang, tidak ada harapan sama sekali. Namun, Tetua Agung berada di luar, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam sama sekali. Benih aneh ini benar-benar terisolasi dari yang lain, mustahil untuk melihat tembus. Kalau tidak, dia pasti sudah dapat melihat ke dalam sejak lama, tanpa harus pergi sejauh ini. Tidak ada artinya bersaing melawan inti abadi di alam dewa surgawi. Kehampaan itu segera menjadi tenang, semua hukum alam menghilang. Cahaya warna-warni di mata wanita itu tertahan, menjadi tenang. Benda apa yang kau gunakan untuk menyembuhkan benih ini? Tanyanya. Ini adalah masalah yang selama ini menjadi perhatiannya. Itu adalah benda ajaib yang diperoleh dari dao penyembuhan surga, juga dapat dianggap sebagai jenis obat umur panjang. Mungkin itu bahkan bisa menjadi jenis batu ajaib, jenis materialnya sendiri tidak jelas. Si Hao menjawab, dalam hati terkejut. Masih ada lagi, tanya wanita itu, matanya langsung bersinar lebih terang dari matahari, menusuk ke dalam pikirannya. Ada. Si Hao menjawab dengan tegas. Baiklah. Aku akan meminjamkan plasenta surga dan bumi ini untukmu tanam. Setelah kau berpisah dan pergi, gunakan obat penyembuh surga untuk menyegel kembali benih ini. Bisakah kau melakukannya? Dia tidak mengancamnya, tetapi malah berbicara dengan nada konsultasi, terlebih lagi dengan murah hati. Si Hao tidak pernah menyangka dia akan semudah ini dihadapi, tidak membuatnya marah. Dia hanya bersikap lembut, tidak sesuai dengan sikapnya yang mengesankan. Aku bisa melakukannya, jawabnya tegas. Obat penyembuh surga benar-benar memiliki efek ajaib seperti ini. Si Hao yakin bahwa selama obat itu menutup kembali benih ini, tidak akan ada efek apapun padanya, sama seperti membiarkannya tetap baik seperti sebelumnya. Saat meneliti hukum alam langit dan bumi, aku sudah lama samar-samar merasakan bahwa malapetaka akan datang. Namun, aku tidak pernah menyangka itu akan datang secepat ini. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri. Hukum alam terjalin di sekelilingnya, aura surga dan 10.000 alam mengalir deras. Ini adalah hasil interaksi benih dan resonansinya dengan dunia luar, rantai tatanan ilahi yang menghubungkan dao alam semesta. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, rambutnya yang ungu berkilau berhamburan, memperlihatkan wajah yang sempurna. Dia menatap ke dalam kehampaan. Seluruh tubuhnya bersinar, ruang di antara alisnya terbelah,
menghasilkan mata vertikal. Mata ini tampaknya mampu mengintip ke dalam keabadian. Semua jenis simbol terjalin di sekelilingnya, karakter-karakter ini tidak berubah sejak dahulu kala. Itu karena ini adalah produk dari Dao Agung yang mengembun, berubah menjadi simbol-simbol dan membungkusnya. Suara-suara kitab suci segera bergema, seolah-olah akan mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Namun, pada kenyataannya, itu hanya terdengar di ruang ini, benar-benar memekakkan telinga. Serangkaian demi serangkaian pecahan waktu berkibar lewat, adegan-adegan aneh mengalir lewat satu demi satu, hampir seolah-olah itu semua adalah mimpi. Si Hao tercengang. Wanita ini sedang memperkirakan, mengukur masa depannya, memeriksa takdirnya. Ini adalah metode yang maha tahu dan tak tertandingi. Dari tubuhmu di dunia ini, aku melihat pemandangan darah berceceran ke langit, tulang-tulang menumpuk menjadi gunung. Dunia ini penuh dengan pembantaian, dunia hancur, semuanya terlalu pahit. Jika aku datang ke dunia, aku mungkin akan seperti banyak tokoh besar, jatuh di masa yang paling gelap dan paling kacau. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hampir seperti bergumam dengan tidak sadar. Pikiran Si Hao bergetar. Jika kamu datang ke dunia, kamu pasti akan menjadi abadi. Apakah kamu masih akan mati saat itu? Bahkan makhluk abadi pun tidak akan cukup. Ini terlalu menakutkan, masa tergelap dalam sejarah akan segera tiba, tidak ada yang mampu menghentikan banjir besar ini. Wanita itu menjawab dengan tenang. Lalu, pemandangan di sampingnya lenyap, simbol-simbol itu pun lenyap. Ini adalah kehendak surga. Kamu telah memasuki plasenta surga dan bumiku untuk berkultivasi, dan ketika saatnya tiba, kamu akan menghadapi malapetaka menggantikanku. Wanita itu berkata langsung. Jika aku bisa menggantikanmu, maka itu bukan masalah. Si Hao sama sekali tidak keberatan. Aku tidak akan muncul di era besar ini. Jika kamu bisa hidup, maka kita akan bertemu di era besar berikutnya. Wanita itu berkata seperti ini. Baiklah, kita akan bertemu di era besar berikutnya. Si Hao mengangguk, ekspresinya sangat serius. Dia berteriak dalam hati bahwa dia harus terus hidup. Dia tidak akan mati, dia masih harus mengubah nasib banyak orang. Lalu, dengan sekejap, wanita itu menyingkir ke samping, memberinya posisi paling dalam. Di sana sebenarnya ada lempengan batu yang sangat halus dan kuno, jika tidak dicari dengan cermat, akan mudah terlewatkan, hampir menyatu dengan tempat ini. Dia berjalan ke sudut, membiarkan Si Hao duduk di sana. Ketika Si Hao berjalan mendekat dan duduk di atasnya, dia langsung terkejut. Lempengan batu halus ini panjangnya kurang dari 3 kaki, tetapi memiliki berbagai macam pola sederhana dan polos, misterius dan tak terduga. Inilah intisari benih Dao ini. Benar saja, begitu dia duduk, Dao surga yang tak berujung segera mengalir turun, melonjak dari segala arah, menenggelamkan Si Hao di dalamnya, suara-suara kitab suci yang misterius mengguncang pikirannya. Sungguh aneh. Ketika dia tiba di posisi sentral ini, semuanya menjadi berbeda, kitab suci seperti gelombang, seperti riak, menyebar ke sini, meliputi segalanya. Suaranya begitu keras bahkan orang tunarungu pun dapat mendengarnya, benar-benar membangunkan seseorang. Pada saat itu, Si Hao hendak memahami Dao, tenggelam oleh hukum alam surgawi. Saat tenggelam dalam lautan Dao Agung ini, pikirannya memperoleh realisasi tanpa batas. Di tempat ini ia bagaikan batang tanaman layu yang mendapat nutrisi dari hujan, mendapat cahaya matahari, siap tumbuh subur dan bersemangat lagi. Inilah yang ia butuhkan, pengisian ulang bagi jiwa, transendensi pada tataran biologis, sublimasi diri. Jalan kultivasi itu justru berevolusi, melakukan kemajuan pada tataran biologis, sehingga dapat menerobos segala belenggu, bersinar bersama mentari dan rembulan, hidup berdampingan dengan langit dan bumi, serta benar-benar abadi. Ini adalah jalan terakhir bagi banyak orang, tujuan akhir bagi para pembudidaya. Aku ingin panjang umur, terus hidup, tapi tidak hidup berdampingan dengan langit dan bumi, melainkan bersinar bersama matahari dan bulan, karena di dunia ini akan datang hari di mana semuanya menjadi suram dan gelap. Ketika Si Hao memahami Dao, dia tidak sepenuhnya asyik, tetapi malah tergerak ke dalam, terus-menerus memperoleh pencerahan. Karena ia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya berbeda, bahwa ia harus melampaui semua orang sebelumnya, bahwa ia harus membuka jalan ajaib. Jelas bahwa mendapatkan benih yang sempurna, mendapatkan pengakuan dunia besar, hidup berdampingan dengan dunia ini bukanlah jalannya,
karena dia tidak memiliki benih kuno semacam itu. Dia tidak pernah memperoleh kesempatan itu, tidak bisa dianggap dimanja oleh surga, dan karena itu, dia tidak punya pilihan selain melangkah di jalan yang diteliti oleh Tetua Agung dan dirinya sendiri. Sebuah tirai turun dari langit, jatuh terguling-guling, sungguh mengejutkan. Deretan demi deretan rantai ilahi jatuh bagaikan air terjun besar, mengalir turun dari atas langit. Pemandangan megah semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Ini adalah awal dari transformasinya. Dia tidak membabi buta meniru dan mengukir 10.000 simbol Dao, tetapi lebih serius mempelajarinya, membandingkannya dengan dunia di dalam tubuhnya, memverifikasi keduanya. Dia ingin berada tepat di samping dunia besar, atau bahkan melampauinya. Setitik debu dapat memenuhi lautan, sebatang rumput dapat menebas matahari, bulan, dan bintang. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah kesadarannya yang terdalam dan paling mendasar. Ini bukan sekadar desahan kesedihan, tetapi lebih merupakan sebuah pengalaman yang sesungguhnya. Sekalipun dia tak berarti, bagaikan debu jika dibandingkan dengan bintang-bintang, tak berarti jika dibandingkan dengan tata bintang, tak berarti jika dibandingkan dengan kosmos yang luas, semua individu itu sempurna, semuanya memiliki harta karun alam yang menunggu untuk dibuka, atau mungkin bisa disebut gerbang abadi. Arti yang lebih umum adalah bahwa ada perbendaharaan di dalam tubuh manusia, dan perbendaharaan tersebut dapat terus dibuka. Tubuh manusia itu bagaikan setitik debu, sekalipun tak berarti, jika harta karun alam dalam tubuh seseorang itu dibuka, maka ia akan menjadi tak terbatas, luas, tak tertandingi. Ini berdasarkan pada premis bahwa seseorang mampu membukanya, secara komprehensif dan tanpa akhir. Xiao terjerat oleh rantai tatanan ilahi yang tak berujung, seolah-olah dia terikat di sini, berubah menjadi prasasti abadi, tidak bergerak sama sekali. Dia duduk di lempengan batu, menerima baptisan ini. Ini seperti meminjam sebagai referensi, terlebih lagi pemahaman melalui analogi. Jika seseorang ingin berada di samping dunia besar, mereka tidak bisa meniru secara membabi buta. Hanya ketika cahaya pencerahan benar-benar berkedip, seseorang memperoleh dao mereka sendiri dan membuka gerbang abadi di tubuh mereka, barulah ada makna. Rantai keteraturan itu amat indah, menjulur sepanjang kehampaan bagaikan bulu ekor burung phoenix. Cahaya ilahi di dalam kecemerlangannya, begitu menyilaukan sehingga seseorang tidak dapat membuka mata. Xiao membelai mereka dengan lembut menggunakan tangannya. Mereka lembut, tidak meledak-ledak dan liar, tetapi justru lembut, semuanya karena lempengan batu tempat dia duduk. Ini adalah perwujudan dari penerimaan persetujuannya, memperlakukannya seperti makhluk yang sedang dirawat. Itu karena saat ini, dia adalah inti abadi yang dirawat oleh plasenta surga dan bumi. Tatanan yang paling dasar, hukum alam yang paling sederhana dan paling kuno diperlihatkan sepenuhnya tanpa hambatan apapun di hadapan Xiao, tidak ada rahasia yang tersisa. Matanya jernih, berangsur-angsur menjadi cemerlang, haus akan pengetahuan saat ia mengamati rantai yang paling mendasar ini. Biasanya, bagaimana ia bisa memperoleh hal-hal ini dengan mudah? Tentu saja, ini bukan teknik yang berharga, bukan kemampuan ilahi yang maha kuasa, semua hukum alam yang paling mendasar dan sederhana. Namun, justru karena keberadaan rantai ini, mereka dapat terus-menerus bergabung bersama, menjadi misteri yang paling rumit dan mendalam. Xiao mabuk. Saat ini, dia memperoleh beberapa wawasan. Ini sedikit mirip dengan catatan primordial sejati, yang berisi hal-hal paling mendasar. Xiao sedikit tercengang. Kemudian, dia terkejut dalam hati, apa alasannya? Setiap kali, dia merasa seperti dia benar-benar memahami catatan primordial sejati, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia akan menemukan bahwa ada penemuan baru, pemahaman yang berbeda. Benar, dia sekarang memahami Dao, sekali lagi memperoleh pencerahan melalui catatan primordial sejati. Pada saat itu, roh primordialnya bersinar. Sebelumnya, simbol-simbol yang terbentuk dari catatan primordial sejati terukir dalam roh primordialnya. Seolah-olah ada lapisan baju besi yang menutupinya, dan sekarang, itu beresonansi. Segera setelah itu, hukum alam surga dan rantai yang tak berujung turun, cemerlang bagaikan pelangi ilahi, berkilauan bagaikan pedang ilahi, menyatu dengan roh primordialnya, menuju simbol-simbol catatan primordial sejati. Cahaya terus berkedip di antara keduanya.
Pada akhirnya, mereka benar-benar saling memverifikasi, saling menjalin dan menyinari satu sama lain. Luar biasa. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, sangat terharu. Inilah yang ia butuhkan. Ia ingin memahami misteri dunia yang sangat dalam, mencari tahu hakikat hakiki langit dan bumi yang agung. Tanpa diragukan lagi, saat ini, catatan primordial sejati beresonansi dengan hukum-hukum alam yang paling sederhana, yang memungkinkannya melihat lebih jelas, jauh lebih dalam. Kemudian, roh primordialnya bersinar. Tulisan suci True Primordial Record yang menutupi permukaannya menjadi sangat cemerlang, karakter-karakter berkedip satu demi satu, beresonansi dengan langit dan bumi. Kemudian, hukum-hukum surga dan rantai tatanan ilahi yang turun ke bawah tampak runtuh. Si Hao mengulurkan tangannya, dengan hati-hati merasakannya, menyentuh hukum dan tatanan alam yang lembut ini, lalu dia mencoba untuk benar-benar memecahnya, mengubahnya menjadi partikel paling dasar. Ia berhasil. Rantai tatanan ilahi muncul satu demi satu, berubah menjadi butiran emas, butiran-butiran ini seperti matahari mini. Pikiran si Hao sangat terguncang. Dia menguasai faktor-faktor hukum alam, mencoba melakukan kontak dengan hakikat hakiki dunia ini dan mengamatinya dari jarak sedekat ini. Di kejauhan, di sudut, wanita yang cantik bagai ilusi itu diam-diam mengamati. Awalnya, dia tetap tenang, tetapi akhirnya, dia menampakkan ekspresi heran, sampai akhirnya dia menjadi takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda akan bisa berhubungan dengan hakikat dunia secepat ini. Titik awalnya sangat tinggi, mampu meneliti kebijaksanaan terbesar dari ilmu bela diri Dao. Meskipun si Hao benar-benar tergila-gila, dia tidak kehilangan akal sehatnya, tetap berpikiran jernih. Dia berlama-lama di sekitar faktor hukum alam ini, menelitinya. Rantai tatanan ilahi terpecah menjadi butiran-butiran seperti matahari satu demi satu, berkilau dan terang. Si Hao mengambil tindakan, menggunakan kehendak ilahinya untuk mengendalikan butiran-butiran ini, mencoba menyatukannya sekali lagi. Namun, karena sedikit kurang perhatian, butiran-butiran itu hancur berkeping-keping, yang langsung menimbulkan akibat yang menakutkan. Kekosongan itu runtuh, lalu hancur. Tak jauh dari situ, wanita itu merasa khawatir. Jika tempat ini hancur, maka jalan pencerahannya juga akan berakhir. Namun, bencana tidak terjadi, karena lempengan batu di bawah si Hao bersinar, pola-pola sederhana dan kuno menyebar, menghentikan segalanya, menenangkan ledakan hukum alam. Lempengan batu ini dapat menenangkan segalanya, karena merupakan pusat plasenta langit dan bumi, hasil pertemuan langit dan bumi. Lempengan batu ini tidak menerima hukuman apapun, dan dapat memperoleh perlindungan. Tidak ada serangan balik, juga tidak ada murka surga. Si Hao berkata dalam hati. Makhluk itu tidak menyerangnya, dan ketika bahaya pertama kali muncul, ia dengan mudah dinetralkan oleh lempengan batu. Ini sungguh berjalan lancar, tetapi di saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa tidak nyaman. Karena ini adalah pencurian misteri surga, tidak mungkin Dao Agung akan menoleransi ini. Dia akan menerima hukuman. Ini tidak seperti 10 raja mahkota atau yang lainnya yang memperoleh benih sempurna, memperoleh pengakuan dari surga. Ketika seseorang memiliki benih seperti itu setara dengan bersepakat dengan dunia besar, memperoleh perlindungannya. Tidak akan ada lagi bahaya. Saat ini, tindakan si Hao benar-benar bertentangan dengan ini. Dia dengan paksa merebut rahasia hakiki langit dan bumi ini tanpa diakui. Sebab itulah ia begitu damai, bahaya-bahaya dinetralisir. Karena ia merebut sarang milik yang lain, untuk sementara menipu misteri surga, yang belum terungkap. Kalau sampai ketahuan, dia bisa dalam bahaya besar. Menyebutnya sebagai takdir yang tersembunyi boleh saja, menyebutnya sebagai reaksi dari plasenta langit dan bumi juga boleh, semuanya adalah hal yang sama. Akan tetapi, si Hao mempercayai hal terakhir, tidak mempercayai adanya takdir tersembunyi yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu saja, waktu berlalu tanpa disadari. Dia tidak bisa merasakan alirannya, hanya duduk di sana sendirian, mencari Dao, menghancurkan butiran-butiran keteraturan. Secara bertahap, si Hao membenamkan dirinya di dalam, melupakan semua hal lainnya. Semua pikirannya terpusat di lautan hukum Dao. Suara gemuruh bergema tanpa henti di tempat ini, suara kitab suci terus-menerus terdengar. Ini adalah hukum alam, hukum yang membentuk cahaya, menjadi kumpulan air yang luas yang mengelilinginya, agung dan luar biasa.
Roh primordial Si Hao sangat mempesona. Roh primordial sejati bergetar, mengeluarkan suara sendiri, suara kitab suci mengguncang dunia. Setelah kitab suci bergema, hukum alam surga juga mulai merespons. Butiran emas itu tampaknya langsung membesar, menjadi lebih jelas, dan dapat dilihat oleh Si Hao. Kemudian, Si Hao mengaturnya. Faktor-faktor ini mulai berputar, tanpa diduga benar-benar menjadi seperti aliran bintang, berputar, membentuk sistem bintang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya juga bergetar. Dalam keadaan linglung, dia merasa seperti beberapa gerbang abadi di dalam dirinya telah terbuka. Faktor-faktor intrinsik itu kemudian juga mulai berdenyut. Si Hao menggabungkannya berulang kali, mengatur faktor-faktor tersebut berdasarkan simbol-simbol catatan primordial sejati. Kemudian, ia memperoleh teknik Dewa Willow, tidak secara langsung menampilkan teknik berharga seperti di masa lalu, melainkan menggunakan tangannya sendiri, mulai dari yang paling mendasar, secara pribadi membangun hukum alam dan menempa teknik berharga. Hasilnya, ia menjadi asyik, memasuki kondisi yang luar biasa. Hal-hal yang paling mendasar membangun kemampuan ilahi yang paling rumit dan paling kuat. Proses ini memungkinkannya untuk memahami lebih banyak lagi. Kemudian metode-metode yang lain, teknik-teknik berharga lainnya juga seperti ini, diturunkan lagi dan lagi. Akhirnya, dengan resonansi True Primordial Record, butiran-butiran emas yang berkilau ini juga terurai, terdiferensiasi lebih jauh. Mereka seperti butiran-butiran, seperti lengkungan cahaya, sulit ditangkap bahkan dengan mata surgawi. Akan tetapi, saat Si Hao menggunakan hati pencari Dao untuk melihatnya, ia menutupi segalanya hanya dengan sekali pandang. Segalanya muncul di lautan kesadarannya. Si Hao tenggelam di dalamnya, benar-benar terbungkus dalam hal ini, lama melupakan segalanya. Saat ini, seolah-olah dia mabuk dan terobsesi, merasa luar biasa hebat. Tiba-tiba, sebuah palu emas turun dari atas, menghantam tubuh Si Hao. Ia langsung memuntahkan darah, hampir hancur berkeping-keping. Untungnya, ia tidak terlempar keluar dari lempengan batu itu. Pikirannya langsung jernih. Apa yang sedang terjadi? Apakah hukuman dunia sudah dimulai? Ini juga tidak masuk akal, karena itu dibuat dari hukum alam. Ini adalah perwujudan Dao Agung, menghasilkan senjata nyata yang menyerang tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya, melihat keluar. Lempengan batu di bawahnya bersinar, baru saja membentuk perisai untuk menghentikan sebagian besar serangan palu emas. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur berkeping-keping sekarang. Saya benar-benar tenggelam dalam analisis rantai tatanan ilahi, tenggelam dalam penelitian butiran emas mini itu, mengabaikan situasi yang lebih besar. Lebih tepatnya, saya mengabaikan pemahaman terbesar tentang Dao Agung. Si Hao terbangun, tiba-tiba melihat cahaya. Bila seseorang terlalu fokus pada satu sudut, mudah untuk mengabaikan seluruh langit. Dao yang besar adalah akar dari semuanya. Terkadang, ketika seseorang memahami kekuatan agung, tidak diperlukan metode kecil yang spesifik. Di bawah pengaruh kekuatan besar, segalanya akan hancur berantakan. Si Hao memperoleh kilasan wawasan, lebih memahami Dao. Di dalam benih aneh ini, dalam plasenta surga dan bumi ini, seolah-olah dia sedang menyerap nutrisi, memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, memperoleh buah Dao. Ini adalah jalan transformasi. Ia menjadi lebih kuat, menerobos, dalam perjalanan kelahiran kembali yang akan memengaruhinya sepanjang sisa hidupnya.